Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 7 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis isu kontemporer mengenai korupsi. Saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Ayu Yulianingsih, yang kedua Cynthia Ayu Nurlita, dan yang ketiga Anissa Revi Kusmayanti. Untuk semua yang menonton video ini, selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi presentasi. Ada 4 materi presentasi. Yang pertama adalah pra-analisis, identifikasi isu dengan metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu, pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu, yaitu analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang terakhir adalah rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Pra-analisis isu. Di sini saya akan menyampaikan definisi korupsi. Jadi, apa itu korupsi? Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, teori-teori penyebab korupsi. Ada 6 teori penyebab korupsi. Yang pertama, teori korupsi Robert Kniggard, yaitu koma teori. Yang kedua, teori korupsi Donald L. Crisci-Freud, triangle theory. Yang ketiga adalah teori willingness and opportunity to corrupt. Yang keempat adalah teori berdasarkan motivasi pelaku. Yang kelima adalah teori cost-benefit model. Dan yang terakhir adalah teori korupsi Jack Bologne-Ghosn theory. Untuk selanjutnya, kita akan menganalisis beberapa kasus korupsi yang ada di Indonesia menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix ini berfokus pada kolaborasi antar pemerintah bersama pemangku kepentingan hingga masyarakat, mengklasifikasikan masalah korupsi berdasarkan stakeholder, yaitu pemerintah, pengusaha, akademik, masyarakat, dan juga media. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu pentahelix pemerintahan, isu atau masalahnya yaitu mantan Kadispora Garut korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Ciate dengan merugikan negara lebih dari 1M dari total nilai proyek sebesar 6,7 M. Pentahelix pengusaha yaitu isunya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima suap 52,3 M eksplor benih lobster dari PT Duta Putra Perkasa. Untuk pentahelix akademik, yaitu Rektor Universitas Negeri Jakarta diduga melakukan gratifikasi tunjangan hari raya kepada pegawai di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Yang keempat itu masyarakat, rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang kelima yaitu media, masih kurangnya pemberitaan secara menyeluruh dan lebih mementingkan rating. Selanjutnya yaitu menapis isu dengan metode USG. Pada metode USG ini, isu atau masalah yang telah tadi kita rinci, maka akan ditingkatkan atau akan dinilai menurut urgensi, seriousness, dan groundnya. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai tertinggi atau nilai total yang didapat yaitu pada poin kedua, yaitu pada poin pengusaha. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima suap 52,3 M eksplor benih lobster dari PT Duta Putra Perkasa dengan urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5. Analisis isu dengan metode Fishbone. Dengan metode Fishbone ini, korupsi ini diakibatkan oleh beberapa poin. Ada karena organisasi, kurangnya transparansi, kurangnya pengawasan internal, ada karena aturan, yaitu kurang tegaknya hukum mengenai korupsi, ada karena individunya sendiri, bisa karena kurang keimanan, rasa tidak puas, pengetahuan korupsinya kurang, serta gaya hidup yang berlebihan. Dan ada juga karena material, yaitu penghasilan yang terbatas sedangkan kebutuhannya itu terlalu banyak.
Analisis isu dengan menggunakan metode SWOT dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yang kedua ada kelemahan atau weakness, yang ketiga ada peluang atau opportunities, dan yang keempat ada tantangan atau threats. Kekuatan yaitu pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Dengan kelemahannya, kurangnya koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi seperti BPKP, LPSE, LPJK, dan PPATK. Dengan peluang yaitu adanya undang-undang keterbukaan informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya anggaran pemerintah dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh semua pihak. Tantangannya yaitu besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan sehingga pelaku memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak orang. Rekomendasi penyelesaian isu, di sini kami mengambil isu dari nilai paling terbesar di metode USG dengan isu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima suap 52,3 miliar ekspor benih lobster dari PT Duta Putra Perkasa. Di sini ada tabel mengenai alternatif penyelesaian masalah dengan poin penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pemantauan aktivitas mencurigakan sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang kedua, meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyidikan korupsi. Yang ketiga, mengirim penyidik untuk belajar mengenai penyidikan tindak pidana korupsi agar terjadi peningkatan kemampuan dalam penyidikan. Dan yang terakhir, media membantu mempublikasikan sehingga informasi tersebar secara merata. Dengan hasil yang diharapkan, terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dengan pihak yang dilibatkan yaitu pemerintah, masyarakat, media, akademis, dan pengusaha. Mungkin itu yang bisa kami bahas dan kami paparkan mengenai isu global korupsi. Sekian dari kami, terima kasih.